Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun pembelajaran kita masih melalui daring, semoga tidak mengurangi semangat kita semua dalam belajar. Sebelum kita masuk materi SKI untuk pertemuan ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Semoga dengan bacaan doa tadi dapat mempermudah dan memperlancar kita dalam memahami materi yang akan kita pelajari. Untuk materi kali ini masih pada bab yang kemarin, yaitu mengenai kerajaan Islam yang ada di Pulau Jawa. Kerajaan Islam yang ada di Pulau Jawa kemarin sudah saya jelaskan. Yang pertama yaitu Kerajaan Demak, yang kedua Kerajaan Pajang, dan yang ketiga Kerajaan Mataram Islam, yang keempat Kesultanan Cirebon, dan yang terakhir yaitu Kesultanan Banten. Kerajaan Islam di Pulau Jawa ada 5. Sekarang kita akan membahas mengenai Kesultanan Cirebon. Kesultanan Cirebon adalah sebuah kesultanan Islam ternama di Jawa Barat. Pada abad ke-15 atau 16 Masehi, ini merupakan pangkalan penting dalam jalur perdagangan dan pelayaran antar pulau. Lokasinya yaitu di pantai utara Pulau Jawa, di Jawa Barat tepatnya. Hal inilah yang membuat daerah Cirebon menjadi pelabuhan dan jembatan antara kebudayaan Jawa dan Sunda, sehingga terciptalah suatu kebudayaan yang khas, yaitu kebudayaan Cirebon yang tidak didominasi kebudayaan Jawa maupun kebudayaan Sunda. Sedangkan perubahan gelar dari Panembahan menjadi Sultan bagi dua putra tertua Pangeran Girilaya ini dilakukan oleh Sultan Ageng Tirtayasa karena keduanya dilantik menjadi seorang sultan. Sultan Cirebon ini beribu kota di Banten. Sebagai sultan, mereka mempunyai wilayah kekuasaan penuh. Rakyat dan keraton masing-masing itu dikuasainya. Ini diperhatikan skemanya. Kesultanan Cirebon didirikan oleh siapa? Sunan Gunung Jati. Raja pertamanya yaitu Pangeran Cakrabuana atau kita kenal dengan nama Kian Santang. Setelah Pangeran Cakrabuana dilanjutkan raja kedua yaitu Sunan Gunung Jati atau kita kenal dengan nama siapa? Syarif Hidayatullah. Setelah Sunan Gunung Jati dilanjutkan raja yang selanjutnya yaitu Fatahillah. Pada masa Fatahillah ini Kesultanan Cirebon ini sangat maju. Bahkan pemerintahannya terkenal sebagai pemerintahan yang sangat maju pesat. Setelah Fatahillah akhirnya dilanjutkan oleh Panembahan Ratu I dan selanjutnya Panembahan Ratu yang kedua. Setelah Panembahan Ratu yang kedua, Kesultanan Cirebon ini dibagi menjadi 2, yaitu Kesultanan Kasepuhan sama yang kedua Kasunanan Kanoman. Inilah yang menyebabkan Kesultanan Cirebon menjadi terpecah. Ini perpecahan yang pertama yaitu Kesultanan Cirebon. Pembagian pertama ini terhadap Kesultanan Cirebon dengan demikian terjadi pada masa penobatan 3 orang putra. Ini terjadinya perpecahan. Siapa saja? Yaitu Panembahan Girilaya, yaitu ada 3, Sultan Sepuh, Sultan Anom, dan Panembahan Cirebon. Sultan Keraton Kesepuhan Pangeran Martawijaya dengan gelar Sultan Sepuh Abil Makarimi Muhammad Samsudin. Kalau Sultan Kanoman
Ini Pangeran Kartawijaya dengan gelar Sultan Anom Abil Makarimi Muhammad Badruddin, dan Pangeran Wangsakerta sebagai Panembahan Cirebon dengan gelar Pangeran Abdul Kamil Muhammad Nasaruddin atau Panembahan Tohpati. Inilah yang menyebabkan Kesultanan Cirebon mengalami keruntuhan karena adanya perpecahan di dalam intern kerajaan. Dengan perpecahan yang kedua, Kesultanan Cirebon ini terjadi pada tahun 1807. Para sultan selanjutnya pada umumnya berjalan lancar sampai pada masa pemerintahan Sultan Anom yang keempat, di mana terjadi perpecahan karena salah seorang putranya, yaitu Pangeran Raja Kanoman, ingin memisahkan diri. Dia memisahkan diri, membuat kerajaan tersendiri. Dan sejak itulah di Kesultanan Cirebon bertambah satu penguasa lagi, yaitu Kesultanan Kacirebonan. Dan pecahnya Kesultanan Kanoman ini, sementara tahta Sultan Kanoman V jatuh pada putra Sultan Anom yang keempat. Sejak awal itu Kesultanan Cirebon ini baik di bidang politik maupun ekonomi, perdagangan dan yang lainnya mengalami kemunduran. Kenapa? Karena seluruh pemerintahnya dikendalikan oleh VOC yang berlanjut hingga pemerintahan kolonial Hindia Belanda, yaitu sejak abad ke-19 dan masa pendudukan Jepang tahun 1942, di mana sultan-sultan ini mendapat gaji dari pemerintah kolonial. Ya, ini yang menjadikan Kesultanan Cirebon mengalami kemunduran, yaitu karena adanya perpecahan di dalam keluarga kerajaan, dan hal ini juga dipengaruhi oleh VOC. Inilah yang menyebabkan kemunduran kerajaan Cirebon. Sekarang kita akan membahas mengenai Kesultanan Banten. Kesultanan Banten adalah sebuah kerajaan Islam yang berdiri di Tatar Pasundan, Provinsi Banten. Pada awalnya kesultanan ini termasuk ke dalam wilayah kerajaan Hindu Pakuan Pajajaran. Awalnya kerajaan ini adalah kerajaan Hindu Pakuan Pajajaran. Kesultanan Banten dibuat sebagai pusat pendidikan agama Islam di Jawa Barat pada abad ke-15 sampai abad ke-16. Kesultanan Banten ini berawal pada tahun 1526 Masehi, ketika Kerajaan Demak memperluas pengaruhnya ke kawasan pesisir barat Pulau Jawa sampai ke Kerajaan Banten. Sedangkan raja pertama yang mendirikan Kesultanan Banten ini adalah Sultan Hasanuddin. Ini dikenal sebagai raja pertama. Sedangkan lalu dilanjutkan raja yang kedua yaitu Maulana Yusuf. Dia memimpin Kesultanan Banten dan berhasil menaklukkan kerajaan Pakuan Pajajaran. Setelah dia wafat, dilanjutkan putranya yang bernama Maulana Muhammad. Setelah Maulana Muhammad wafat, digantikan putra tertua yaitu Abdul Mufakir. Setelah Abdul Mufakir, digantikan lagi putranya yang masih kecil. Kenapa masih kecil? Karena pada waktu itu tidak ada keturunan yang bisa menggantikan kekuasaannya. Akan tetapi semua roda pemerintahan yang menjalankan adalah Dewan Kesultanan. Hanya rajanya masih belia, tapi yang menjalankan semua adalah Dewan Kesultanan. Setelah Abdul Mufakir, akhirnya penguasa Banten selanjutnya adalah Sultan Abdul Fattah, yang lebih dikenal dengan nama Sultan Ageng Tirtayasa. Setelah Sultan Ageng Tirtayasa ini menentang VOC karena ingin memonopoli perdagangan di Kesultanan Banten. Sedangkan putranya Sultan Haji tidak sependapat dengan ayahnya, karena putranya Sultan Haji ini lebih mendukung VOC. Akhirnya ayah dan anaknya ini terjadi perselisihan yang menjadikan Sultan Haji menang dalam permusuhan dengan ayahnya. Dan setelah itu Kesultanan Banten kemudian mengalami kemunduran
karena yang melanjutkan adalah Sultan Haji yang dipengaruhi oleh VOC, yaitu terjadi pada tahun 1682. Inilah peninggalan sejarah dan Kesultanan Banten. Yang pertama, Masjid Agung Banten yang dibangun oleh Sultan Maulana Yusuf pada tahun 1566 Masehi, sekarang masih ada. Yang kedua, Keraton Surosowan dalam bentuk benteng dan kanal-kanal. Ini di gambarnya sudah ada. Yang ketiga, meriam kuno Ki Amuk yang bentuknya sangat besar. Meriam ini terbuat dari perunggu yang bertuliskan huruf Arab. Inilah sejarah singkat Kesultanan Banten. Hal-hal yang menyebabkan kemunduran dan keruntuhan Kesultanan Banten karena adanya perbedaan pendapat atau permasalahan dalam intern Kesultanan Banten itu sendiri antara Sultan Abdul Fattah dan Sultan Haji putranya, karena dia lebih mendukung VOC. Hal ini yang menyebabkan dan memudahkan VOC untuk mengalahkan dan menguasai Kesultanan Banten. Demikian untuk pertemuan kali ini dan materi SKI untuk kerajaan Islam di Pulau Jawa, dan tugas buat skema kerajaan Islam di Sumatera, yaitu Kerajaan Perlak, Kerajaan Samudra Pasai, dan Kerajaan Aceh Darussalam. Itu untuk tugas kelas 9A dan 9B ya, buat skema kayak ini yang sudah saya jelaskan tadi, kerajaan Islam di Sumatera. Demikian pertemuan kali ini, semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.